Selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan variabel random theta hat ya. Ini tuh merupakan estimator dari nilai theta ya. Contohnya yang kalian memiliki nilai mu sebagai rata-rata populasi, kemudian nilai mu ini diestimasi oleh nilai X bar, yang mana di sini adalah rata-rata sampel. Nah, nilai X bar ini merupakan nilai estimatornya. Tadi ada beberapa kelemahan dari estimasi titik, yang mana kelemahan tersebut kita ingin mengestimasi nilai mu sebetulnya dengan benar, tetapi karena titik ya probabilitas benarnya itu akan kemungkinan sangat sedikit. Sehingga cara untuk melakukan proses yang selanjutnya adalah kalian melakukan proses penaksiran itu dalam bentuk interval atau interval estimate atau selang kepercayaan. Atau selang estimasi, maaf. Nah, selang estimasi. Nah, maksudnya selang estimasi itu betul tadi, kalau misalnya kalian memiliki atau kita kembali ke masalah quick count. Nah, quick count ini alternatif memberikan atau menyajikan datanya ialah tidak hanya dalam 1,47% saja. Misal, dalam bentuk gitu ya, 47% plus minusnya berapa? 2%, berarti dalam bentuk selang. Bisa jadi misalnya dari 44% sampai dengan 49%. Nah, berarti di sini kalian memiliki probabilitas untuk mendapatkan nilai mu yang sebenarnya itu di antara 44 sampai 49. Jadi tidak hanya dalam satu titik 47 saja. Toh kalau misalnya nilai mu sebetulnya atau bukan mu ya, mungkin di sini katakanlah nilai theta gitu ya, yang mana nilai theta ini adalah nilai yang menunjukkan jumlah pemilih A adalah 48% gitu ya. Nah, berarti estimasi kalian yang ini tuh udah betul karena kalian melakukan proses penyajian datanya adalah nilai atau berapa jumlah orang yang akan memilih A itu secara populasi ada di rentang 44% sampai 49%. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan adanya interval akan memperlebar estimator, yang mana estimator saat diperlebar, kemungkinan nilai dari populasi atau nilai dari parameter yang sebenarnya itu ada di antara batas bawah maupun batas atasnya. Sehingga di sini kalian akan membuat yang disebut dengan batas bawah atau nilai U dan nilai L, atau nilai under bound sama upper bound, kebalik, lower bound dan upper bound. Nilai L atau nilai batas bawah dan nilai A, U nilai upper atau nilai batas atas. Baik, nah selanjutnya di sini kita tadi sudah berbicara masalah bagaimana suatu statistik gitu ya, dia bisa menjadi estimator untuk parameter gitu. Yang akan kita lakukan kemudian adalah sebetulnya nilai statistik mana gitu ya, yang dia tuh bisa dikategorikan sebagai estimator yang baik. Oke, sekarang kita ambil contoh ke ujian PIE kalian yang kita bahas pada minggu lalu. Oke, Otmar, kalau misalnya kamu melakukan random sampling itu, kamu mau milih NIM berapa, Otmar? Secara random pilih NIM 3 angka di akhirnya berapa? 23. 23 misalkan nilai UTS 1-nya adalah misalnya 67. Oke. Nah, sekarang saya tanya Otmar, berapa nilai estimasi kamu untuk rata-rata populasi? Dengan data yang kamu punya hanya ini, rata-rata populasi angkatan 2018 untuk ujian UTS 1 PIE. Nah, nilai rata-ratanya berapa? Nggak bisa, Pak. Karena datanya cuma satu doang. Berarti untuk mengestimasi populasi, kamu estimator terbaik kamu tuh ujian yang kamu punya kan, sampel yang ini kan, 67 kan ya? Nah, berarti estimasi terbaik kamu tuh ada di 67, karena kamu hanya memiliki satu data. Ini estimasi ya, katakanlah estimasinya X bar bukan mu. Nah, pertanyaannya saya, nilai 67 ini adalah estimator yang baik nggak? Enggak, Pak. Nah, enggak kan? Karena entah itu misalnya masalah datanya hanya satu, atau ya tadi gitu, kita memiliki satu karakteristik bahwa estimator itu harus menjadi estimator yang baik. Jadi untuk kalian mendapatkan suatu nilai rata-rata,
bisa jadi kalian hanya dapatnya satu data, berarti itu estimator terbaik kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kalian mencari nilai rata-rata atau nilai pemusatan data kan sebetulnya kalian memiliki 3 alternatif kan. Alternatif pertama adalah kalian bisa lihat dari nilai modusnya kan ya, nilai median maupun nilai rata-ratanya gitu. Nah, nilai 3 ini sebetulnya bisa menjadi estimator gitu ya, untuk rata-rata populasi. Nah, tapi pertanyaannya tuh apakah estimatornya dia baik atau tidak gitu? Atau mana estimator yang baik, yang paling baik gitu di antara 3 ini? Nah, untuk menjawab hal tersebut kita memiliki syarat. Jadi estimator yang harus digunakan dalam statistik itu harus memenuhi syarat estimator-estimator yang baik. Syaratnya itu ada 3, tidak boleh bias, harus efisien, dan yang terakhir adalah harus konsisten. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak bias? Nah, yang dimaksud dengan tidak bias adalah gitu. Misal, kayak kemarin kita sudah melihat untuk yang ini bahwa dalam satu populasi saat kita melakukan proses sampling, nah kita akan mendapatkan kemungkinan nilai rataan yang berbeda untuk sampelnya dari beberapa proses sampling yang dilakukan gitu. Nah, di sini ketika kalian ingin mengestimasi nilai mu atau nilai rata-rata populasi dengan nilai X bar, di sini harus ada syarat. Syaratnya itu adalah tadi tidak bias. Artinya tidak bias adalah ketika nilai X bar ini dirata-ratakan atau nilai X bar setiap sampel ini dirata-ratakan, dia harus sama dengan mu. Sehingga, nah di sini lihat, rataan dari rataan sampel harus sama dengan mu. Nah, nilai ini adalah nilai yang disebut dengan tidak bias. Maksudnya apa? Tadi maksudnya selama kalian melakukan proses sampling, mau 10 kali atau misalkan semakin banyak, nah nilai rataan dari X bar-nya ini 4,2, 5,6, 6 ketika kalian rata-ratakan, dia harus sama dengan mu. Oke, berarti saat nilai si X bar-nya ini dirata-ratakan dan dia sama dengan mu atau dia sama dengan si rata-rata populasi, maka X bar ini merupakan estimator yang tidak bias. Nah, tadi kenapa kita nggak menggunakan median atau modus gitu? Ya karena ini mungkin bukan estimator yang baik gitu. Kenapa? Karena semakin banyak nilai atau ketika kalian melakukan proses sampling gitu, nilai median dan nilai modus ini dia tidak akan ketika dirata-ratakan gitu ya, dia tidak akan mendekati atau dia tidak akan sama nilainya dengan nilai rata-rata populasi gitu. Nah, sehingga nilai median dan nilai modus ini tidak digunakan sebagai estimator gitu ya untuk rata-rata populasi. Itu kira-kira. Jadi untuk yang pertama tadi kita kembali lagi. Nah, kita kembali lagi ke sini bahwa nilai estimator yang tidak bias adalah nilai estimator yang memiliki rata-rata, yang mana nilai rata-ratanya itu harus sama dengan nilai rata-rata dari populasi. Oke. Contohnya tadi kita memiliki nilai X bar merupakan estimator yang tidak bias untuk mu karena rata-rata dari X bar atau expected mean dari X bar sama dengan mu. Seperti yang kita buktikan pada yang minggu lalu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita memiliki estimator yang rata-ratanya itu tidak sama dengan eh, nilai dari yang akan kita estimasi gitu. Atau nilai di sini theta head tidak sama dengan nilai theta. Sehingga yang akan kita dapatkan adalah estimator bias. Nah, estimator bias ini atau nilai biasnya bisa kita hitung. Dari mana? Dari nilai yang sebenarnya ingin kita cari dikurangi dengan nilai expected theta head-nya atau nilai expected estimatornya berapa. Nah, itu nilai biasnya sebesar itu. Berarti estimasi kalian akan memiliki bias sebesar misalkan 2 titik, 3 titik, dan seterusnya gitu. Dan di sini bisa dijelaskan bahwa, oh ini estimatornya kurang baik, tetapi kalian tahu biasnya sebesar apa gitu. Nah, karena kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan suatu nilai estimator yang tidak bias gitu.
mungkin aja kalian mendapatkan nilai estimatornya yang bias, tapi di sini bisa dijelaskan biasnya sebesar apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki yang kedua adalah estimator yang efisien. Nah, yang dimaksud dengan estimator yang efisien tadi, contoh konteksnya adalah saat kalian ingin mencari nilai mu atau nilai rata-rata populasi, ya kalian bisa menggunakan nilai median, nilai modus, atau nilai mean-nya itu sendiri atau nilai rata-rata. Nah, di sini saat kalian mau membandingkan gitu ya, antara beberapa nilai estimator yang mungkin kalian gunakan, kalian bisa melakukan proses pendekatan kuantitatif untuk mencari mana yang lebih efisien. Nah, caranya adalah misalnya kalian memiliki nilai estimator 1 gitu ya, untuk mengestimasi satu nilai yang sama. Contohnya tadi kalian mau mengestimasi nilai rata-rata, estimator satu katakanlah modus gitu ya, estimator kedua tuh median. Nah, kalian ingin cari di antara modus dan median mana yang lebih baik untuk mengestimasi nilai rata-rata populasi. Nah, di sini yang kalian cari adalah nilai mean square error atau MSE. MSE itu mean square error ya. Maksudnya adalah di sini kalian mengurangi nilai untuk setiap modus tersebut atau nilai si modusnya ini dengan nilai rata-rata atau nilai tetanya yang kalian dapatkan, rata-rata populasi, terus kalian kuadratkan, terus kalian cari expected mean-nya berapa. Nah, efisiensi relatif didapat dari pembagian antara dua nilai expected mean dari MSE-nya gitu. Nah, di sini kalian dapat untuk nilai efisiensi mana yang paling relatif di antara satu ke dua gitu. Kalau misalnya nilai efisiensi relatifnya yang satu, misalnya di sini nilainya kecil, berarti efisiensi relatif satu lebih kecil daripada dua. Kalau besar, efisiensi yang satu lebih besar terhadap dua. Gitu cara bacanya kurang lebih. Nah, itu untuk estimator yang efisien. Nah, yang ketiga di sini, syarat estimator yang baik adalah estimator juga harus konsisten. Tadi, kelemahan yang estimator titik adalah estimator titik tidak bisa memperlihatkan ketika nilai N-nya semakin banyak, harusnya informasi yang didapatkan semakin besar, estimasinya harusnya semakin baik. Nah, estimator yang konsisten itu dia memiliki sifat bahwa saat N-nya mendekati nilai estimator akan mendekati parameter seiring dengan meningkatnya N. Jadi semakin banyak data yang kalian ambil, maka nilai estimatornya akan mendekati nilai dari si parameternya. Gitu. Jadi, nah di sini nilai estimator yang N, contoh yang konsisten adalah tadi kita kembali lagi ke X bar. X bar ini atau nilai X bar kalian memiliki suatu nilai variansi ya gitu. Nah, variansi dari nilai X bar adalah sigma kuadrat dibagi N. Oke. Nah, karena nilai variansinya di sini sigma kuadrat dibagi N, ini kita bisa melihat bahwa semakin tinggi nilai N, nilai variansinya akan semakin kecil. Jadi sekali lagi, kita miliki nilai sigma X bar untuk mengestimasi nilai mu. Nah, bagaimana membuktikan X bar ini merupakan estimator yang konsisten? Kita lihat, X bar ini memiliki variansi atau nilai S kuadrat adalah sigma kuadrat dibagi N kan, yang kemarin kita bahas. Nah, di sini, semakin tinggi nilai N, akan menyebabkan nilai si variansinya akan semakin rendah. Kenapa? Di sini karena penyebutnya semakin tinggi gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, secara grafik bisa kalian lihat juga di sini. Nih, saat samplingnya dia sejumlah 25, lihat nilai distribusinya dia akan melebar. Nilai distribusi melebar menandakan gitu ya, semakin uncertain atau semakin tidak pasti lah gitu. Nah, tapi semakin memampat untuk masalah ini ya, dia berarti semakin certain bahwa mu-nya atau rata-rata populasi ya ada di sekitar ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk masalah syarat estimator yang baik. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini
bisa kembali direview, dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.